Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan ucapan syukur. Karena di tengah-tengah pandemi saat ini kasih-Nya tetap besar untuk kita semua. Marilah kita awali ibadah kita pada hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2. Suci, suci, suci. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini, ibadah kita akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, menyatakan kepada kita demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Dan tema yang akan kita pergumulkan dalam ibadah kita, yaitu pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia.
bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak layak untuk bersekutu dengan Engkau yang kudus, yang suci, dan yang mulia. Oleh sebab itu, kami memohon akan kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh Engkau perbaharui, sehingga kami boleh layak untuk datang bersekutu dengan-Mu di dalam kekudusan-Mu. Bapa, dengarlah doa kami dan terimalah kami. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Bagi setiap kita yang mau mengaku dosanya, memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan kita berkenan menyatakan berita anugerah-Nya kepada kita. Seperti yang dinyatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Persembahkan kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkan kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bila ku berseru, jawablah ya Allah yang membenarkanku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah memilih seorang baginya. Tuhan sudah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan bila ku berseru padanya. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Biarlah kamu marah, tapi janganlah kau berbuat dosa. Di tempat tidurmu berkata-katalah dalam hatimu. Berkatalah dalam hati, tetapi tetaplah kau diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini di tengah-tengah suasana yang penuh sukacita, ketika kami mendapat berita bahwa Yesus bangkit, kami juga masih membutuhkan akan kekuatan penguatan yang daripadamu. Sehingga iman kami, keyakinan kami akan kebangkitan Yesus boleh semakin dikuatkan. Sekarang ya Bapa, nyatakanlah kepada kami siap untuk mendengar.
Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Dan kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan mengumuli tema pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Ibadah online seperti yang saat ini kita lakukan, sebenarnya ini adalah sebuah ibadah yang tidak nampak atau yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yaitu kalau bahasa yang lain, ini ibadah online ini adalah ibadah virtual yang tidak nyata. Kita bisa melihat bahwa ada ibadah. Kita bisa mungkin membaca teks-teks di dalam handphone kita atau di komputer kita. Kita bisa juga mendengar ibadah atau jalannya ibadah dari satu tahap ke tahap yang berikutnya. Tetapi ibadah online tidak dapat kita raba, tidak dapat kita sentuh. Berbeda ketika kita ibadah onsite. Kita bisa saling bertegur sapa sesama jemaat antara pengkhotbah atau pelayan firman bisa menatap langsung jemaat yang hadir. Tetapi dalam ibadah online seperti ini, pengkhotbah saya pada saat ini hanya bisa menatap kamera. Sekarang ini saya hanya bisa melihat kamera. Saya tidak bisa menatap, tidak bisa melihat Bapak Ibu yang sedang menikmati ibadah ini. Bapak Ibu bisa melihat saya. Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara saya.
Tetapi saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang apa sekarang? Bapak Ibu di mana? Saya tidak bisa tahu. Mungkin ada yang sedang duduk, mungkin ada yang sedang tiduran, mungkin ada yang sedang menjalankan kesibukan yang lain sambil mendengarkan khotbah saya saat ini. Saya juga tidak bisa melihat reaksi Bapak Ibu ketika saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nah, itu yang terjadi ketika kita melakukan ibadah online. Semoga apa yang kita alami saat ini dapat segera berakhir. Sebab ibadah online itu memang ibadah yang virtual, bukan ibadah yang faktual. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus oleh para muridnya pada waktu itu juga dimengerti sebagai sebuah yang virtual, yang tidak nyata. Ketika para perempuan pergi ke kubur Yesus, para perempuan itu juga tidak bisa melihat Yesus dengan penuh keyakinan. Mereka buru-buru meninggalkan kubur karena kegirangan yang mereka alami. Dua orang Emmaus, menurut berita yang ditulis oleh Lukas dalam Injil Lukas, dua orang Emmaus ini bahkan ketika sudah berjalan bersama dengan Yesus, mereka tidak bisa mengenali Yesus yang sudah bangkit. Mereka baru bisa mengenali Yesus ketika sudah sampai di rumah dan mereka makan bersama. Pada saat itu ketika mereka mampu mengenali, Lukas menceritakan justru Yesus menghilang. Tidak lagi ia lihat. Thomas, salah seorang murid dari Tuhan Yesus, ketika mendengar teman-temannya mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan kami sudah melihat, Thomas tidak percaya. Dia minta supaya ada bukti. Dan dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus di mata para muridnya yang saat itu ada masih dimengerti sebagai yang belum nyata, masih yang virtual. Dalam bacaan kita pada saat ini, LAI memberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Peristiwa ini terjadi justru ketika para murid sedang berkumpul. Ketika mereka sedang berbincang tentang Yesus yang sudah bangkit, tetapi masih membuat mereka ragu-ragu. Dalam perkumpulan para murid, semua murid, dikatakan Tuhan Yesus hadir di antara mereka. Yesus hadir dengan membawa salam damai. Dan ketika salam damai ini dinyatakan,
para murid bukannya menyambut, bukannya menanggapi salam itu. Tapi para murid justru dikatakan ketakutan. Yesus hadir membawa salam, para murid justru takut. Mereka menyangka yang ada di hadapannya itu adalah hantu. Sesuatu yang virtual. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menantang mereka, menantang para muridnya. Cucukkanlah tanganmu ke bekas paku. Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku pada tangan dan kakinya. Bahkan Tuhan Yesus menjelaskan, aku ini, sebab kalau hantu tidak ada daging, tidak ada tulang. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa yang di hadapannya itu bukan sesuatu yang virtual, tetapi yang betul-betul nyata. Yesus yang bangkit sekarang nyata di hadapan mereka. Bahkan ketika para murid itu masih ragu-ragu untuk mau meraba Yesus, Yesus kemudian berkata kepada mereka, berilah aku makan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Bukan sekedar bayangan saja. Bukan sekedar halusinasi saja. Tetapi benar-benar Yesus yang telah mati sekarang bangkit dan ada di hadapan dia. Di hadapan para murid semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus meyakinkan kepada para murid. Dia sungguh-sungguh nyata. Ia faktual, bukan yang virtual. Yesus yang bangkit bukan hanya sebuah cerita para nabi atau para pemazmur. Yesus jelas-jelas sekarang ada di hadapannya. Apa yang dialami oleh Yesus itu sesungguhnya memenuhi nubuat para nabi bahwa Mesias itu akan menderita. Ia akan mati, tetapi ia juga akan bangkit. Yesus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sekarang nyata di hadapan mereka. Ia yang tadinya hanya wacana, hanya cerita, sekarang sungguh-sungguh menjadi nyata. Apa yang dialami oleh Yesus itu sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa dia adalah Mesias yang harus menderita, yang harus mati, dan juga yang bangkit kembali. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada Yesus di hadapan para muridnya ini juga meyakinkan kita bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Saat ini ketika kita merayakan minggu-minggu Paskah, kita seharusnya juga siap menjadi orang-orang yang mau bersaksi tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi orang yang menyatakan, bukan yang mewacanakan semata. Di dalam kehidupan ini, saya sering mendengar orang yang suka
hanya berwacana. Orang yang suka hanya bercerita saja. Contoh yang sering kali saya dengar, ketika seseorang menghadapi masalah, dia kemudian mengatakan, wah, kalau masalah ini saya bisa selesaikan. Entah itu penyakit, entah itu persoalan keluarga, saya akan janji dibaptis. Saya berjanji akan melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika semuanya terlewati, janji, wacana, ya sudah tinggal janji, tinggal wacana. Ada juga jemaat yang mengatakan, wah nanti kalau masalah saya selesai, usaha saya sudah mapan, anak saya studinya sudah selesai, saya akan fokus melayani gereja. Tapi ketika semua sudah terlewati, apa yang dia janjikan, yang dia wacanakan, terwujud, lupa. Tidak diwujudkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya hal-hal seperti ini kita tidak menjadi saksi dari pertobatan dan pengampunan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ungkapan-ungkapan seperti tadi itu yang membuat orang berpikiran, jangan-jangan cerita kebangkitan Yesus ya seperti saya itu tadi. Yesus yang bangkit itu hanya sebuah wacana. Hanya sebuah cerita. Hanya sebuah yang tidak nyata. Saat ini, ketika kita merayakan minggu-minggu Paskah, kita diajak untuk mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghadirkan fakta. Kita diajak untuk mau menyaksikan, memberitakan tentang fakta kebangkitan Yesus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus sadar bahwa ketika kita hanya berwacana, ketika kita hanya bercerita, sesungguhnya itu tidak ada gunanya. Kita jangan sibuk hanya menceritakan yang baik. Kita jangan sibuk beradu gagasan yang baik. Tetapi kita tidak mau mewujudkan ide baik, gagasan baik itu dalam kehidupan nyata. Sesungguhnya tidak ada gunanya apabila kita hanya berwacana yang baik. Tetapi kita tidak mau menjadikan yang baik itu menjadi kenyataan. Saat ini Bapak Ibu, sesungguhnya kita diajak untuk mau melakukan, kita bertindak, kita mau mewujud nyatakan kebaikan-kebaikan itu. Bukan hanya berwacana saja. Ketika kita hanya sibuk berwacana tentang yang baik, mengatakan yang baik, tetapi kita tidak mau segera melaksanakan apa yang kita nyatakan itu, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang masih dalam dunia virtual. Kita tidak berada di dalam kenyataan. Kita belum di dalam dunia yang fakta.
faktual. Mari saudara, nyatakan yang baik dengan tindakan nyata. Sehingga hidup kita yang faktual ini sungguh-sungguh menjadi baik. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meyakinkan kami bahwa Engkau yang bangkit bukan sebuah kenyataan yang hanya wacana, tetapi Engkau yang bangkit adalah kenyataan yang betul-betul faktual. Engkau memberikan bukti, Engkau memberikan tanda. Biarlah saat ini kami boleh yakin akan Engkau. Melalui perayaan Minggu Paskah yang saat ini kami lakukan, kami dikuatkan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang bersedia menyatakan akan pertobatan dan pengampunan bagi seluruh dunia melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya untuk memenangkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bapa, saat ini kami bersyukur kalau kami boleh tetap bersekutu di dalam iman. Sekalipun kami berada dalam tempat yang berpisah. Kami yakin sesungguhnya saat ini Engkau membuat kami untuk kami mau tetap bersekutu di dalam Tuhan. Kiranya melalui kesempatan ini, kami juga mau untuk terus mewujudkan akan persekutuan di dalam Tuhan. Kami saat ini mau berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu dalam skala keterbatasan yang ada. Kiranya Engkau mau berkati segala pelayanan yang ada, sehingga boleh semakin menguatkan jemaat dan mendewasakan iman jemaat. Kami berdoa ya Bapa untuk calon pendeta yang telah Engkau rekomendasikan atau yang telah Engkau kirimkan ke tengah-tengah jemaat ini atas diri Saudari Esther Novaria. Kiranya Engkau yang akan membantu, menyertai di dalam proses
yang terjadi. Sehingga pada saatnya nanti, ia boleh layak menjadi pelayan-pelayanmu di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Bapa, kami mau berdoa untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Khususnya kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT atau juga NTB, yang beberapa waktu yang lalu mengalami musibah karena angin dan juga karena banjir. Bapa, biarlah Engkau berkenan menyertai mereka. Secara khusus kami berdoa untuk tim dari DKP, DKI yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di NTT. Bapa, kiranya Engkau mau tolong mereka, Engkau sertai pelayanannya, sehingga apa yang dilakukan akan dapat mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kerusakan yang ada. Kami menyerahkan ya Bapa doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 208 ayat 1 dan 2. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama menaikkan doa persembahan. Bapak Surgawi, di ibadah online minggu ini, kami telah bersama melaksanakan kebaktian kepadamu. Pada kesempatan ini, Bapak, kami sampaikan syukur dan terima kasih kami atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima darimu, dan kami nikmati hingga sampai saat ini. Kami tahu dan percaya semua yang kami terima itu hanya karena kemurahan dan kasih sayang-Mu saja. Bapak, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami telah mengaturkan pendapat syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Kuduskanlah persembahan syukur kami ini. Kiranya persembahan syukur ini boleh menjadi berkat buat pelaksanaan-Mu
dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan menjadikan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkatilah juga para majelis yang akan mengelolanya, sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru, gelap semuanya. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.